Terjebak satu malam yang indah. Bab 056. Sebetulnya, beberapa bulan koma di sini. Mama Nanti pernah menghubungi Cat. Beliau meminta maaf secara pribadi. Karena telah menyakiti perasaan Kuma selama 3 tahun menjadi mertua Kuma, sahut Ernia dengan wajah datar. Jadi, apa masalahnya lagi, dong? Kamu belum memaafkannya? Ernia menoleh cepat menatap sang kakek. Lantas kembali berpaling dan menatap lurus ke udara seraya menggoyangkan kakinya ke kanan dan ke kiri. Bukan soal maaf, Kek. Memaafkan itu mudah. Tapi, untuk melupakan semua hal yang menyakitkan, itu yang sulit, jawab Ernia. Jangan menyimpan benci, jika kamu sudah tulus memaafkan. Artinya kamu siap membuka hati. Meski bukan untuk bersama kembali. Bagaimanapun juga, dia neneknya. Kinan, bukan. Ernia terdiam kembali. Apa yang dikatakan sang kakek betul adanya. Sebab itu, akhirnya dia mengizinkan sang kakek mengundang Riko dan ibunya untuk hadir dalam pesta pernikahan Winda. Juga keluarga besar Awan, juga mereka undang secara pribadi. Hari itu pun tiba, pesta besar pernikahan sepupu Ernia dalam gedung hotel. Yang hotel tersebut juga milik mendiang ayah Ernia. Mereka sengaja menutup dan tidak menerima tamu selama 1 pekan. Sebab akan digunakan untuk menampung tamu-tamu luar kota yang harus menginap. Ram, kamu yakin ini hotelnya? Tanya Nanti sedikit ragu. Sebab mendatangi hotel yang cukup terkenal di kota itu. Riko mengernyitkan dahinya, saat melihat banner yang menampilkan wajah Winda dan calon suaminya. Terpajang di depan pintu masuk hotel tersebut. Seharusnya benar, Ma. Kita tanya saja ke resepsionis, sahut Riko. Mereka masuk, dan sempat ditolak. Sebab tidak memiliki kartu undangan. Lantas dia menghubungi Ernia. Dan Ernia segera menghubungi pihak hotel. Dan memberikan foto Riko dan Awan. Agar mereka diberikan akses untuk masuk. Dan harus diberi kamar khusus. Untuk mereka semua. Apa mereka menyewa hotel ini, Ram? Berapa duit ya, kalau sampai menyewa? Mama. Nanti masih tak percaya. Entahlah, Ma. Aku juga kurang tahu. Tapi, hebat juga menyewakan kamar khusus untuk para tamu undangan, ujar Riko. Li. Sementara itu, Awan bersama Om Daniel dan juga Tante Niken juga Rangga dan Dila juga hadir. Mereka mendapatkan kamar yang tak jauh dari kamar Riko. Sebab masih di lantai yang sama. Lalu, di kediaman Kebara, Ernia sibuk menyiapkan semua keperluan akad untuk Winda hari esok. Bukan hanya Ernia, semua keluarganya sangat sibuk malam itu. Winda dan Reno juga sudah datang. Reno langsung menginap di hotel yang sama dengan Awan dan Riko. Sah. Ucapan syukur dan senyum haru menyelimuti ruangan itu. Terkhusus dari keluarga besar Ernia. Wanita itu duduk tepat di belakang Winda, memangku Kinan yang tampak sangat gagah pagi ini. Kakak mau buket bunganya, enggak? Goda Winda, saat acara lempar bunga akan segera dimulai. Buat apa? Sahut Ernia ketus. Idih, sok enggak butuh. Dapat salam dari sepupu Mas Bima. Waktu acara lamaran kemarin, dia lihat kakak. Fall in love at first sight, katanya, bisik Winda sekali lagi. Saat mereka kini sedang berfoto dengan keluarga besar. Ernia mencubit kecil lengan Winda. Nggak lucu bercandanya, Wolek. Balas Ernia. Serius. Itu, yang pakai kopiah hitam, dari tadi liatin kakak terus, tahu, tegas Winda. Masih dengan berbisik. Mata Ernia sontak menyisir ke arah para tamu keluarga besar suami Winda. Dan, benar saja.
Ada sepasang manik mata yang kini bertabrakan dengan tatapannya, yang tiba-tiba membuat jantung hatinya berdebar. Saat tiba-tiba pria itu menarik tinggi kedua sudut kabalnya, Winda menyikut sang kakak, yang terkesima melihat karisma pria tampan yang seakan memiliki bius dari sorotan matanya. Belum juga Bima, suami Winda, yang ikut tersenyum melihat kedua insan itu saling tatap dalam diam. "Kak," panggil Winda. Membuat Ernia tersentak kaget, saat dia menoleh dan ada pria lain yang berada di depan Winda, dan sedang menatapnya lekat dengan senyuman yang mengembang. Ernia berkedip-kedip, tak percaya. Belum hilang rasa terkejutnya, Winda menunjuk ke arah lain, dan memaksa wajah Ernia untuk menoleh dan menatap ke arah yang Winda tunjuk. Matanya kian membeliak seraya mengerjap-erjap. Di mana ada dua sosok pria tampan yang duduk bersebelahan, dan sedang menatapnya penuh makna. Jantung hati Ernia seakan mau melompat saat pria itu duduk bersama, dengan tatapan lurus ke arahnya. Cie, yang mukanya pucat, pasti galau mau menemui siapa dulu. "Duh, kok ganteng semua ya?" Cekak-cekak, goda Linda, yang tiba-tiba merangkul bahu Ernia, dan berhasil membuat Ernia berjingkrak kaget. "Ish!" sungut Ernia seraya menyikut perut Linda, yang sedari tadi berdampingan dengan sang kekasih, yang sebulan lalu baru datang melamarnya. Reno ikut tertawa melihat wajah pucat Ernia. Mereka berdua suka sekali menggoda Ernia, yang akan merona wajahnya setiap kali mereka digoda. Sesi foto keluarga belum usai. Hingga kini dengan masing-masing pasangan, Reno dan Linda sudah. Tibalah Ernia bersama Kinan. Dia meminta di tengah pengantin, sebab dia tak memiliki pasangan. Tapi Bima menolak. "Ada Kak White. Aku panggil yang cocok jadi pasangan kakak saat ini," ujar Winda. Lantas pengantin wanita itu berbisik pada fotografer. Lantas pria yang tugasnya memegang kamera itu turun, dan berjalan ke arah tamu undangan. Lantas menarik tangan salah satu tamu, dan membawanya ke arah pelaminan. Ernia tercengang, saat pria itu dengan gagah melangkah menuju tempat di mana ada dirinya, Kinan, Winda dan Bima. Duk-duk, duk-duk. Jantungnya kian berdebar, saat ada pasang mata yang juga menatapnya dengan begitu lekat, dengan sorot yang terpatahkan. Yang lebih mengejutkan lagi, pria itu tiba-tiba berlutut di hadapan Ernia, seraya memegang boks perhiasan yang terbuka, dengan cincin berlian di dalamnya. Mata Ernia kian mengerjap, saat pria itu dengan percaya diri, di hadapan para tamu undangan melakukan hak tersebut. "Nih, bunganya." "Masa iya nggak pakai bunga?" ujar Winda, yang malah menyerahkan buket bunga miliknya ke pria yang sedang berlutut di hadapan Ernia. "Ernia Kusumaningrum, will you marry me?" Seketika suasana menjadi hening, melebihi beningnya kuburan saat malam hari. Ernia mematung memandangi pria yang baginya sangat berani itu. Ernia tercekat menatap seorang pria yang sama sekali belum dia kenal, sedang berlutut di hadapannya dengan buket bunga yang dia dapat dari Winda juga kotak perhiasan, yang ia pegang dengan erat. "Kak, kamu siapa?" tanya Ernia, dengan wajah yang terasa panas. Sebab semua mata sedang memandangnya, membuatnya menjadi sorotan banyak pasang mata. Akibat lamaran gila sosok yang tak dia kenali itu. Linda mendekat, dan merangkul Ernia, dengan wajah yang sudah terlihat hendak menggodanya. Ernia mencebik, seraya menyikut perut Linda. "Set, dari sekian banyak yang deketin Mbak, yang ini paling wow," bisik Linda, seraya menyapa hangat pipi Ernia. Dan lantas berlalu begitu saja, meninggalkan Ernia dalam bengong. Ia
Kata-kata Linda sangat betul. Pria itu memang sangat tampan. Pakaian jubah layaknya seorang ustadz. Kopiah yang bertengger di atas kepala. Wajah bersih yang tampak. Bersinar. Senyuman yang begitu manis, yang pasti mampu menggoda para wanita. Tapi sayangnya, Ernia tak mengenalnya sama sekali. Dan tak ada rasa tertarik sama sekali untuknya saat ini. Yang dia tahu, dia sangat kesal dan marah pada adik-adik sepupunya itu. Kenalkan, saya Hanafi. Sepupu Bima, dari Kota Padang, Sumatera Barat. Akunya, seraya menutup kembali boks perhiasan yang ia genggam. Lantas berdiri, dan menyimpan boks itu ke kantong jubahnya. Maaf, ya. Bikin kamu kaget, pasti. Tapi, lamaran itu serius, kok. Meski kita tak saling kenal, tapi saya sangat mengenal kamu. Semoga ada sedikit harapan, untuk kita saling mengenal melalui ta'aruf, imbuhnya lagi. Dengan gestur tubuh yang sedikit kikuk, sebab merasa tertolak oleh wanita cantik yang kini menatapnya tajam. Hah! Kaget Ernia dengan wajah ternganga. Maaf, sepertinya Anda salah orang. Ernia melirik Winda dengan kesal. Winda cengengesan membalas tatapan saudara sepupunya itu. Nih, bunganya. Pria bernama Hanafi itu sontak mengembalikan buket bunga yang dia pegang kepada Linda. Jadi foto, enggak? Tanya Hanafi pada Bima, suami Winda kemudian. Seraya berjalan mendekat ke arah Bima. Sebab tak enak dengan tatapan Ernia yang seolah sedang menghakiminya. Jadi, dong. Lalu, lamarannya gimana? Batal, nih? Tanya Bima. Hanafi kembali menatap Ernia yang juga menatapnya penuh tanya. Masih tak mengerti dengan yang terjadi. Dan melihat mimik wajah Winda, Ernia sontak menjadi kesal bukan kepalang. Mungkin kakak ipar kamu butuh waktu, Bim, sahut pria tampan itu dengan seulas senyum tipis. Yang menampilkan danau kecil di kedua sudut kabalnya. Sejujurnya, pria itu memang sangat tampan. Bahkan Awan saja kalah tampan dengannya. Wajah Rangga yang imut-imut, masih kalah cool dengan ustadz muda itu. Tapi, hati Ernia saat ini belum terbuka. Dia masih ingin menatanya, menikmati semua yang membuatnya saat ini merasa nyaman tanpa beban perasaan. Iya, dia single parent. Tapi, kehidupannya yang dikelilingi oleh orang-orang yang sangat menyayanginya, membuatnya benar-benar berada di zona ternyaman saat ini. Kak, Liri Bima, bertanya pada Ernia. Dengan tatapan penuh harap. Terima kasih. Tapi, saya masih ingin sendiri, sahut Ernia. Lantas turun dari pelaminan seraya membopong Kinan. Kak, foto dulu, seru Winda. Nanti saja. Kalian foto saja dulu, sahut Ernia yang terlihat kesal. Dan terus mengayunkan langkahnya menjauh. Winda merengut, sebab membuat kakaknya merajuk. Iya, semua itu memang ide Bima dan Winda. Yang ingin menjodohkan mereka berdua. Sebab, melihat Ernia yang solehah. Dan Hanafi yang memang dia seorang dai. Winda pikir, mereka akan cocok. Apalagi memang Hanafi mengakui malam itu, dia jatuh hati saat pertama kali melihat Ernia. Tepatnya, 2 bulan yang lalu. Saat acara lamaran Winda, ketika kedua keluarga berkumpul. Dan saat itu, Hanafi terpaku, terpesona dengan sosok Ernia. Maaf, ya. Jadi begini deh, sesal Hanafi tampak kecewa. It's okay. Nanti Kak Kuma pasti baik lagi, kok. Winda meyakinkan sepupu iparnya itu. Meski hatinya sendiri gamang, sebab tadi terlihat sekali kalau Ernia benar-benar marah. Winda akhirnya memanggil Dinda untuk berfoto dengan mereka.
Sementara Ernia terus saja menjauh, menyingkir dari kerumunan. Hatinya begitu kacau. Masih syok, saat melihat Awan duduk berdekatan dengan Rangga. Ada acara lamaran gila yang dia tahu pasti. Rencana Winda dan suaminya. Bikin malu, saja, umpat Ernia kesal. Mama, 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 mama. Papa, celoteh Kinan, seraya meronta untuk turun dari gendongan sang ibu. Ki, kenapa sayang? Ernia menoleh ke belakang, saat dia akhirnya menurunkan putranya yang terus saja meronta untuk turun. Dia tercengang, saat melihat Riko ada di belakangnya. Merentangkan tangannya, menyambut Kinan yang berlari menghampirinya. Ernia terdiam, saat ayah dan anak itu seolah sedang menumpahkan rasa rindu mereka berdua. Bisa terlihat, betapa Riko sangat bahagia saat ini. Jagoan papa. Muah. Papa kangen banget sama Ki, ujarnya, seraya terus menyapa wajah Kinan. Kedua bola matanya tak bisa membohongi siapapun bahwa saat ini, pria itu sangat bahagia. Kinan terbahak, saat tak sengaja Riko menyapa leher anaknya itu. Dan itu justru membuatnya semakin semangat menyapa daerah itu. Membuat Ernia perlahan menarik kedua sudut kabalnya tinggi. Melihat keakraban ayah dan anak, meski mereka berpisah saat Kinan bahkan belum mengenalinya. Riko yang selalu aktif menghubungi Ernia, dan sering mengobrol dengan Kinan melalui sambungan video. Menjadikan Kinan menghafal wajahnya. Bolehkah mama menggendongnya? Suara itu mengagetkan Ernia. Ernia sontak menatap wanita parubaya yang berdiri tak jauh dari Riko. Ernia menarik kembali senyumannya. Dia menatap lurus wanita yang pernah menjadi ibu mertuanya itu. Ada cubitan kecil di ulu hatinya. Setiap kali melihat wanita itu, ingatannya sontak berputar bagai roll film yang menayangkan semua adegan saat dirinya ditekan, ditindas, bahkan didoakan dengan keburukan. Mama mau minta maaf sama kamu, ucap Mama Nenti dengan wajah yang mulai basah. Ernia bisa melihat bahu Mama Nenti berguncang kuat. Wajahnya yang tertunduk, serta isak yang terdengar, menegaskan bahwa wanita itu sedang menangis saat ini. Ernia merapatkan matanya seraya menarik dalam-dalam nafasnya. Sesak itu selalu hadir, setiap kali dia harus berhadapan dengan wanita itu. Dendamkah Ernia padanya? Entahlah, yang pasti, Ernia selalu merasa sakit di dalam dadanya. Setiap momen itu terjadi. Apa sudah tertutup pintu maaf kamu buat neneknya Kinan? Riko ikut menimpali kata-kata sang ibu. Ernia panjang. Hatinya bukanlah batu yang mengeras, meski terus ditetesi air. Tapi, bagaimanapun juga, dia masih manusia biasa, yang merasakan sakit saat dicubit. Cubitan di kulit, masih bisa kita mengelus dan mengusapnya. Tapi cubitan di hati, bagaimana kita bisa menyembuhkannya? Bukankah aku sudah mengatakan saat itu? Aku sudah memaafkan semuanya. Semuanya, tegasnya. Mama Nenti kian tergugu, saat Ernia menjawab iya. Mama Nenti belum lupa, saat dia memohon maaf kepada Ernia. Dan Ernia juga sudah menjawabnya. Jika dia memang sudah memaafkannya. Ernia juga sudah berkata bahwa dia juga meminta maaf, sebab belum bisa menjadi menantu yang baik, seperti yang diharapkan Mama Nenti. Aku ingin mendengarkannya secara langsung, Sebab itu, aku juga ingin mengatakannya sekali lagi. Tolong Ernia, maafkan saya. Maaf untuk semua perlakuan buruk saya ke kamu. Maafkan atas kata-kata saya yang sangat menyakiti perasaanmu dulu, rintih Mama Nenti dengan wajah basah dan bahu berguncang.
Wanita itu berjalan mendekati Ernia dengan langkah gontai, membuat Ernia mematung di tempatnya. Dan, saat kian dekat, Mama Nenti tiba-tiba merosot dan memeluk kaki Ernia, membuat Ernia sontak kaget melihat sikap mantan mertuanya itu. "Mama, jangan begini, astagfirullah," pekik Ernia, yang sontak memegangi bahu Mama Nenti, dan membimbingnya untuk kembali berdiri.